Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Yunia Putri Maisa, NPM 721720315, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Wiraraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang komputer. Pokok pembahasan: pengertian komputer, pengertian komputer menurut para ahli, sejarah komputer, macam-macam komputer, elemen komputer, komponen komputer, fungsi komputer, manfaat komputer pada kehidupan sehari-hari, cara kerja komputer, menjaga kebersihan komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Komputer dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Saat ini komputer menjadi kebutuhan esensial sehari-hari. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Pengertian komputer menurut para ahli. Robert H. Blismer. Komputer ialah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Donald H. Sanders. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di dalam penyimpanan atau storage program. V.C. Hamaser dan kawan-kawan. Komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dan menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memori, dan menghasilkan output informasi. Sejarah komputer. Sejarah komputer berkaitan erat dengan perhitungan aritmatika. Jadi pada zaman dahulu, fungsi komputer adalah sebagai alat bantu hitung manusia. Seorang pakar matematika yang bernama Charles Babbage asal Inggris merupakan orang pertama di dunia yang berani berkirim surat pada para ahli di kerajaan Inggris untuk mengembangkan alat hitung mekanik, yakni komputer. Pemikiran tersebut dia tuangkan secara tersurat di dalam surat yang berjudul Catatan tentang Penggunaan Mesin pada Perhitungan Astronomi dan Tabel Matematika. Surat tersebut dia kirimkan pada tanggal 14 Juni tahun 1822. Ide Charles tersebut dilatar belakangi oleh persoalan seringnya orang-orang pada masa itu melakukan kesalahan hitung meskipun telah menggunakan tabel matematika, sehingga dia ingin mengembangkan mesin hitung secara mekanik yang terinspirasi dari perkembangan mesin hitung. Sejak Charles terus berupaya mengembangkan mesin komputer agar dapat diprogram oleh manusia, namun tidak selesai. Kemudian mesin itu dilanjutkan oleh anaknya. Salah satu bagian dari mesin diferensial yang dirakit oleh putranya kini dapat dilihat di Museum Sains London. Selain putranya yang turut merakit, ide tersebut dikembangkan oleh berbagai pihak sampai menjadi komputer canggih yang dikenal saat ini. Macam-macam komputer. Bagi mayoritas orang saat mendengar istilah komputer, maka mereka berpikir tentang komputer pribadi seperti desktop atau laptop. Padahal komputer berwujud dalam banyak bentuk dan ukuran, serta melakukan banyak tugas yang berbeda-beda di kehidupan sehari-hari. Saat mengambil uang tunai dari mesin ATM, memindai barcode barang belanjaan di toko, atau menggunakan kalkulator, maka juga menggunakan komputer untuk aktivitas-aktivitas tersebut. Komputer desktop. Banyak orang menggunakan komputer desktop di kantor, rumah, dan sekolah. Komputer desktop dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya komputer desktop terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Komputer laptop. Tipe komputer yang kedua mungkin sudah familiar, yaitu komputer laptop yang umumnya disebut dengan laptop. Laptop adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop lebih portable dari desktop yang memudahkan untuk menggunakannya di mana saja. Komputer tablet. Komputer tablet atau lebih dikenal dengan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable dari laptop.
Tablet menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik dan navigasi. iPad adalah contoh dari komputer tablet. Komputer server. Server adalah sebuah komputer yang mengolah permintaan-permintaan informasi dari komputer lainnya yang terhubungan dengannya pada suatu jaringan komputer. Sebagai contoh, kapanpun menggunakan internet, maka sedang melihat informasi yang tersimpan di server. Banyak organisasi juga menggunakan komputer server lokal untuk menyimpan dan berbagi berkas secara internet. Elemen komputer. Pada umumnya, komputer terdiri dari 3 elemen utama, antara lain perangkat keras atau hardware, yang terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard. Perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai dengan perintah dari pengguna. Pengguna komputer atau brainware, yaitu pemakai atau operator komputer. Komponen komputer. Komponen-komponen dasar dari sebuah komputer adalah kotak atau case komputer, monitor, keyboard, mouse, dan kabel listrik. Yang pertama ada case atau kotak komputer. Case komputer adalah kotak berbahan logam dan plastik yang berisi komponen-komponen utama seperti papan sirkuit utama atau motherboard dan suplai daya atau power supply. Bagian depan case ini umumnya memiliki tombol on, off, dan satu atau lebih drive optikal. Case komputer dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sebuah case komputer, desktop, dan monitor biasanya ditempatkan di atas meja datar. Case komputer yang berbentuk seperti menara atau tower ditempatkan bersebelahan dengan monitor atau ditaruh di lantai. Komputer all-in-one merupakan komputer di mana komponen-komponen utamanya dipasang built-in di dalam monitor sehingga dapat menghemat pemakaian tempat. Kedua, monitor atau layar. Monitor bekerja sama dengan kartu video di dalam case komputer untuk menampilkan konten, gambar, dan teks pada layar. Pada umumnya, monitor memiliki beberapa tombol untuk mengakses menu pengaturan monitor seperti kecerahan layar atau speaker. Tampilan monitor versi yang lebih baru biasanya menggunakan LCD atau LED. Jenis monitor ini memiliki ketebalan yang sangat tipis dan biasanya disebut layar datar. Versi monitor yang lebih konvensional menggunakan CRT. Monitor CRT berukuran lebih besar dan berat serta membutuhkan ruang yang lebih banyak. Ketiga, keyboard. Keyboard adalah salah satu komponen utama yang berfungsi untuk interaksi dengan komputer. Keyboard mempunyai berbagai macam tipe, namun kebanyakan memiliki kegunaan yang sama. Terakhir, mouse. Mouse juga merupakan perangkat penting untuk berinteraksi dengan komputer. Umumnya, mouse dikenal sebagai perangkat penunjuk atau pointer yang berfungsi untuk menunjuk atau menggeser suatu objek di monitor. Ada dua jenis umum mouse, optikal dan mekanik. Mouse optikal menggunakan mata elektronik untuk mendeteksi gerakan dan lebih mudah dibersihkan, sedangkan mouse mekanik menggunakan bola bergulir untuk mendeteksi gerakan dan harus dibersihkan secara teratur dan untuk berfungsi lancar. Fungsi komputer. Fungsi komputer ada 4, yakni data processing atau pengolahan data, data storage atau penyimpanan data, data movement atau pemindahan data, dan control atau pengendalian. Pertama, ada data processing atau pengolahan data. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya dapat data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. 2. Data storage atau penyimpanan data. Komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya ketika menggunakan MS Word, kita dapat melakukan penyimpanan data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut. 3. Ada data movement atau pemindahan data. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lain. Terakhir, kontrol atau pengendalian. Manfaat komputer pada kehidupan sehari-hari.
Komputer dapat memudahkan pekerjaan. Dalam dunia kerja, komputer dirasa mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa dirasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan perusahaan. Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan materi pelajaran. Hanya dengan menyajikan video interaktif, simulasi, dan program presentasi melalui komputer, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Komputer dimanfaatkan untuk berbisnis dengan membuka rental komputer, warnet, kursus komputer, video editing, dan lain sebagainya. Mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, bisa dilihat juga perkembangan usaha atau bisnis seperti jual beli online yang dimana juga menggunakan komputer. Komputer memiliki hiburan seperti menonton film, bermain game, bermain musik, dan lain sebagainya. Ditambah semakin pesatnya perkembangan internet membuat hadirnya banyak situs-situs yang menawarkan pengguna untuk menikmati hiburan yang disediakan. Cara kerja komputer, mengambil informasi atau input. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi yang dilakukan oleh manusia sebagai pengguna. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Penyimpanan informasi atau penyimpanan. Setelah informasi diinput, informasi akan disimpan sebagai memori oleh komputer. Ada dua jenis komponen penyimpanan dalam komputer, yaitu RAM dan juga memori persisten. Memori yang baru diinput biasanya disimpan dalam RAM. Karena RAM adalah penyimpanan data yang sedang aktif, RAM bekerja sangat cepat. Ia dapat menyimpan 1 byte data hanya dalam waktu 1 nanodetik saja. Semua pekerjaan yang sedang dilakukan komputer secara aktif disimpan dalam RAM. Misalnya saat sedang mengetik, teks tersebut disimpan dahulu dalam RAM, atau saat sedang membuka tab browser, semua tab yang sedang dibuka disimpan dalam RAM. Mengolah informasi atau pemrosesan. Data input yang tersimpan dalam RAM tersebut kemudian diolah oleh CPU sebagai otak dari komputer. Segala macam perintah yang diinput dengan bantuan dari RAM. Hal tersebut karena CPU tidak memiliki memori, artinya tidak mengingat atau menyimpan apapun, sehingga semua data yang diproses secara aktual diambil dari RAM. Menyimpan informasi atau penyimpanan. Setelah data diolah, kemudian data disimpan secara permanen dalam memori persisten. Menjaga kebersihan komputer. Membersihkan keyboard. Debu, makanan, cairan, dan partikel-partikel lainnya dapat masuk ke bawah tombol-tombol keyboard yang dapat menghambat performa keyboard. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membersihkan keyboard sangat banyak. Membersihkan mouse. Terdapat 2 jenis mouse, yaitu mouse optik dan mekanik. Cara membersihkan kedua tipe mouse di atas secara garis besar adalah sama, meskipun mouse mekanik memerlukan tahap yang sedikit lebih banyak. Mouse optik tidak memerlukan pembersihan di sisi internal karena tidak mempunyai komponen-komponen yang berputar, namun debu tetap dapat mengurangi performanya seiring masa pemakaian. Hal ini dapat menyebabkan gerakan kursor yang lambat atau tidak terarah dengan benar. Mouse mekanik sangat rentan terhadap debu dan partikel-partikel kecil yang dapat menumpuk di dalamnya, sehingga membuat mouse sulit digerakkan. Jika kursor pointer mouse tidak bergerak dengan lancar, maka mouse perlu dibersihkan. Adapun langkah-langkah membersihkan mouse juga sangat banyak. Membersihkan monitor. Kotoran, sidik jari, dan debu dapat membuat layar komputer sulit untuk terbaca. Namun terdapat beberapa cara mudah untuk membersihkan layar tersebut. Tersedia paket alat pembersih monitor yang dijual bebas, namun alat tersebut belum tentu sesuai dengan tipe monitor, sehingga mungkin dapat merusak monitor. Misalnya, pembersihan monitor yang dirancang untuk monitor berbahan dari kaca mungkin tidak dapat membersihkan monitor berbahan non-kaca dengan optimal. Menjaga suhu tetap sejuk. Jangan membatasi sirkulasi udara di dalam komputer. Komputer menghasilkan banyak panas saat digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.